warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Charlie dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Submateri definisi perubahan sosial budaya. Baik, selanjutnya. Pendahuluan, mari kita perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Bandingkan beberapa gambar tersebut, apa yang kalian bisa amati dari gambar tersebut. Kita lihat yang sebelah kiri, itu adalah gambar yang menunjukkan bangsa Indonesia sebelum merdeka, kemudian masa merdeka, sampai menjadi negara berkembang. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu proses yang sangat panjang. Proses perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari pengaruh modernisasi. Yang berikutnya, yang di sebelah kanan, perhatikan ini cara menggarap sawah. Yang sebelumnya itu menggunakan tenaga kerbau, ya, cara tradisional, kini telah berubah menjadi menggunakan mesin traktor. Ya, dua gambar tersebut, ya, tadi sudah, yang awalnya menggunakan tenaga kerbau menjadi tenaga traktor atau mesin, ya, itu karena pengaruh modernisasi. Ya, berikutnya kita lihat perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial menurut Paul dan Chester, perubahan dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial. Sedangkan perubahan budaya mencakup perubahan dalam segi budaya masyarakat. Perubahan sosial menurut Slo Sumarjan dalam Surjono Sukanto 2002 adalah perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, perubahan sosial budaya menurut Kingsley Davis adalah perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan hubungan antar buruh dan majikan, sehingga menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi baik itu politik maupun ekonomi. Unsur-unsur sosial, ya, di dalam perubahan sosial budaya, di antaranya nilai-nilai sosial, norma, pola perilaku, organisasi, dan sebagainya. Kemudian unsur budaya meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, dan sebagainya. Berikutnya, nah ini akan disajikan beberapa contoh perubahan sosial budaya. Ya, perhatikan dua gambar berikut di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Perubahan di bidang elektronik, ya. Salah satunya adalah tentang modernisasi, ya, dalam bidang pengiriman uang. Dulu mengirim uang itu menggunakan wesel, ya, itu datang ke kantor pos. Kalau sekarang itu mengirim uang bisa dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik, ya. Dengan adanya mesin ATM, kemudian bisa melalui internet banking atau SMS banking. Sangat cepat, ya. Proses pengiriman uang tersebut dapat dilakukan tentu dengan waktu yang cepat dan mudah sehingga terjadi efisiensi waktu. Yang berikutnya, nah, dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dengan adanya internet, ya. Perubahan sosial pun terjadi misalnya dalam bentuk interaksi perdagangan. Bila sebelumnya transaksi jual beli di pasar, di mana penjual dan pembeli itu harus saling bertemu, namun sekarang ini tidak perlu bertemu, ya.
bisa melakukan belanja online ya melalui internet. Interaksi penjual dan pembeli pun sangat minim. Apalagi sekarang musim pandemi corona. Belanja online itu menjadi sangat-sangat tren sekali di masa pandemi ini. Oke, berikutnya sifat dari perubahan sosial budaya. Yang pertama merupakan hal yang wajar. Yang kedua, mesti harus terjadi. Yang ketiga, gejala yang bersifat umum. Yang keempat, selama masih ada masyarakat, pasti terjadi perubahan. 5, ada yang menarik, ada yang menyolok, atau hanya biasa-biasa saja. Yang keenam, ada yang pengaruhnya terbatas, ada yang pengaruhnya sangat-sangat luas. Yang ketujuh, ada yang lambat, dan ada juga yang cepat. Yang kedelapan, bisa diamati atau sama sekali tak disadari. Berikutnya, pengaruh budaya, perubahan sosial dan budaya. Itu bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Baik, kita lihat yang pertama, pengaruh positif perubahan sosial budaya. Nah, adanya perubahan tata nilai dan sikap ya. Dengan berkembangnya pendidikan ya. Sekarang tata nilai dan sikap berubah dari masyarakat era modern, di antaranya pola pikir masyarakat yang semakin logis dan rasional. Contohnya hal-hal yang mistis itu mulai diragukan ya, banyak yang sudah meninggalkan. Kemudian prinsip banyak anak banyak rezeki. Zaman sekarang itu sudah mulai ditinggalkan seperti itu karena itu menimbulkan beban ekonomi. Berikutnya, yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek di berbagai bidang membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Contohnya ini adalah mesin pemanen padi. Ya, kalau dulu para petani, ya bahkan sekarang di Indonesia masih ada itu menggunakan cara tradisional, ya. Tapi sekarang di negara-negara maju itu sudah ditinggalkan. Tidak lagi menggunakan cara tradisional, tapi sudah menggunakan mesin. Sehingga waktu yang dibutuhkan itu sangat-sangat sedikit dan hasilnya pun memuaskan. Yang ketiga adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi karena berbagai peralatan canggih di masa modernisasi memberikan manfaat yang sangat besar. Contohnya penggunaan komputer dalam bekerja. Dengan adanya komputer, pekerjaan itu menjadi cepat selesai seperti itu. Dan waktu yang dibutuhkan pun sangat-sangat singkat sekali. Yang berikutnya kita lihat, nah ini adalah pengaruh negatif dari perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah westernisasi. Apa itu westernisasi? Adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisnya, yang meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup ya bangsa barat seperti Eropa dan Amerika. Itu dari mulai cara berbicara, gaya berpakaian itu sudah meniru gaya-gaya orang luar. Dan sekarang mungkin yang lebih ini berbagai dari media sosial itu sudah merasuki ya ke dalam sosial budaya di Indonesia. Yang berikutnya adalah demoralisasi, adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang yang ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Demoralisasi ini dapat kita jumpai dengan banyaknya kasus pembunuhan, pencurian, korupsi, dan sebagainya. Itu terjadi karena kemerosotan akhlak ya, dari seseorang seperti itu. Yang berikutnya, dampak negatif dari perubahan sosial budaya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Ya, kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat yang tidak seimbang sebagai akibat dari adanya tingkat perbedaan kehidupan sosial ekonomi. Kita
Kita sering melihat ketimpangan pembangunan di kota-kota besar, banyak sekali lingkungan-lingkungan yang kumuh. Ya, ada beberapa masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, tapi ada juga masyarakat yang hidup mewah di apartemen seperti itu. Itu terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang berikutnya pencemaran lingkungan. Ya, adanya modernisasi, industrialisasi, dan pembangunan yang tidak dibarengi dengan analisis mengenai dampak lingkungan sering menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya pencemaran udara yang diakibatkan oleh industri ya. Jadi cerobong asap yang tidak disaring itu limbah itu bisa mengakibatkan pernapasan terganggu. Itu salah satunya ya dari pencemaran lingkungan. Yang berikutnya adalah masih pengaruh negatif, kenakalan remaja. Salah satu penyebab kenakalan remaja adalah demonstrasi, yaitu pola hidup yang memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi diperolehnya gengsi atau prestis harga diri. Banyak ya dari siswa sekarang itu demi gengsi itu rela ya melakukan apapun ya supaya terlihat mewah, terlihat wah di depan teman-temannya. Seperti itu. Padahal keadaan sebenarnya itu bertolak belakang. Yang berikutnya adalah individualisme yang makin tinggi. Sikap individualis yang terjadi karena perkembangan teknologi itu mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain gitu dalam beraktivitas. Contohnya sikap individualis antara lain ketidakpedulian soal sosial terhadap sesama yang membutuhkan seperti kaum miskin yang ada di sekitar. Banyak sekarang anak-anak ya itu mereka asik ya dengan HP atau gadgetnya masing-masing, entah itu main game, entah itu chatting dan sebagainya. Tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, misalnya terhadap orang tua, membantu orang tua, atau mungkin peduli terhadap tetangga. Nah, itu hal-hal yang negatif, individualisme yang harus kita hindari seperti itu. Berikutnya adalah ya, materi untuk pertemuan kali ini tentang definisi dari perubahan sosial budaya dan dampaknya sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.